فليتفضل مشكورا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan thayyiban mubarakan fi, wassalatu wassalamu ad-da'ima ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan salawat senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang nabi yang tercinta, yang dimana kita berharap mendapatkan syafaat beliau pada hari ketika seluruh manusia mencari pertolongan di padang mahsyar kelak. Di dalam hadis Rasulullah mengatakan, ya, pada hari yaumul hisab, pada hari pembalasan kelak, di mana Allah akan memperhitungkan segala amalan kita, orang-orang akan begitu sangat kesulitan sampai mereka datang kepada Nabi Adam alaihissalam meminta agar kiranya, ya, proses hisab, perhitungan amalan mereka disegerakan saja. Kalau memang mereka, ya, hendak dimasukkan ke dalam jahanam, ke dalam neraka, maka, ya, mereka rela untuk dipercepat. Ya, padahal sungguh, ya, siksaan api neraka jauh lebih pedih dan jauh lebih menyiksa dibandingkan dengan, ya, masa penantian seseorang ketika dia mempertanggungjawabkan amalnya. Mereka datang kepada Adam alaihissalam, ya, Adam pun mengatakan, saya tidak bisa, ya. Istahyaitu min Rabbi, kata beliau, ya, saya malu kepada Rabbku. Maka datanglah kepada Ibrahim. Mereka datang kepada Ibrahim, ya, mengatakan hal yang sama, ya, mengatakan istahyaitu min Rabbi, ya, saya malu kepada Tuhanku. Datanglah kepada Nuh. Mereka datang kepada Nuh pun sama jawabannya. Ya, mereka datang kepada Musa alaihissalam pun sama jawabannya. Ya, mereka datang kepada Isa alaihissalam sama jawabannya. Sampai mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, lalu kemudian Rasulullah datang bersimpuh di hadapan Allah. Ya, mengatakan ummati ummati, ya Allah, umatku umatku. Ya, sampai beliau bersujud di hadapan Allah dengan sujud yang sangat lama. Hingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, irfa' ra'sak sal wa tu'ta. Ya, angkatlah kepalamu wahai Muhammad dan mintalah. Ya, niscaya aku akan memberikan apa yang engkau minta. Ya, dan beliau mengatakan di dalam hadis yang lain, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi memiliki doa yang mustajabah. Dan setiap nabi telah menggunakan kesempatan doa tersebut ketika mereka masih hidup di dunia, kecuali Rasulullah SAW. Ya, setiap nabi telah mengucapkan doanya ketika kaum mereka, ya, meminta agar azab didatangkan, ya, secepat mungkin. Ya, maka para nabi itu meminta kepada Allah, ya, ya, agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan azabnya, kecuali Rasulullah SAW. Ya, beliau mengatakan, aku menyimpannya untuk nanti di akhirat, ya, agar aku berikan kepada umatku, ya, yaitu syafaat beliau. Maka kita mengharapkan, ya, melalui majelis ini kita mengenal, ya, sedikit demi sedikit tentang kehidupan Nabi kita yang tercinta Rasulullah Muhammad SAW, yang dengannya, ya, semoga beliau memberikan syafaatnya kelak di akhirat. Hadirin hadirat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau lahir dari keturunan yang baik-baik, ya. Sejak Nabi Adam alaihissalam sampai kepada kedua orang tua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Ya, Rasulullah mengatakan di dalam sabda beliau yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, beliau mengatakan kharajtu min nikahin. Ya, aku dikeluarkan melalui proses pernikahan yang sah. Dan telah kita sebutkan di pertemuan-pertemuan awal tentang ya jenis-jenis pernikahan di zaman jahiliyah ya, sebelum Islam datang. Salah satunya adalah ya seperti yang terjadi di zaman kita sekarang yang telah ya disetujui oleh syariat lalu kemudian itu menjadi syariat kita. Ya kata Rasulullah kharajtu min nikahin, aku dilahirkan melalui proses pernikahan yang sah. Ya, bukan melalui hubungan yang haram. Walam akhruj min sifahin. Ya, dan saya tidak dilahirkan melalui proses sifah, yaitu perzinahan. Min ladun Adam ila an waladani abi wa ummi. Ya, dari zaman Nabi Adam alaihissalam kata Rasulullah sampai aku dilahirkan oleh ibuku. Ya, sampai kepada bapak dan ibuku. Ya, jadi betapa jauhnya itu antara Nabi Adam alaihissalam ya, sampai kepada kedua orang tua beliau. Ya, tidak ada yang lahir kecuali ya, setelah terjadinya proses pernikahan. Kata beliau, lam yusibni min sifahil jahiliyati syai'. Ya, saya tidak tersentuh dengan proses selain dari proses pernikahan yang sah. Ya, artinya ya seluruh ya nenek moyang atau kakek moyang beliau ya semuanya lahir dari proses pernikahan. Ini menunjukkan tentang kesucian dari nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Lalu kemudian ya, kita ceritakan sedikit tentang keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dimulai dari kakek beliau yang bernama Hashim bin Abdi Manaf. Ya, karena keluarga Rasulullah SAW ini dinisbahkan atau dikaitkan dengan Hashim ini, ya, Hashim bin Abdi Manaf. Ya. Makanya Rasulullah, ya, keluarga beliau dinamakan Usratul Hashimiyah, keluarga Hashim. Ya. Itu kembali kepada kakek beliau yang bernama Hashim bin Abdi Manaf. Ya. Siapakah Hashim bin Abdi Manaf ini? Hashim bin Abdi Manaf ini merupakan seorang tokoh ya, yang sangat dihormati di kota Mekah pada saat itu. Ya. Disebutkan bahwasanya beliau adalah rajulan musiran, dza syarafin kabir. Ya. Beliau adalah seorang yang ekonominya di atas rata-rata, ya. Orang kaya beliau. Ya. Dan memiliki kemuliaan di tengah-tengah kaumnya. Ya. Salah satu di antara bentuk kemuliaan yang beliau miliki, ya, adalah beliau bertanggung jawab atau memiliki jabatan as-siqayah dan ar-rifadah. Ya, as-siqayah merupakan jabatan ya di zaman itu yang bertanggung jawab untuk memberikan minum kepada para penziarah yang datang ke kota Mekah. Ya, apakah mereka melaksanakan haji ataukah berumrah? Ya, tentunya dengan cara jahiliyah ya, karena Rasulullah belum ada pada saat itu. Ya, lalu kemudian yang kedua adalah ar-rifadah, ya, yaitu tanggung jawab memberikan makanan, ya, jadi makan dan minum, ya, beliau yang bertanggung jawab untuk mengatur dan melaksanakannya. Ya. Dan Hashim bin Abdi Manaf ini juga merupakan ya orang yang paling pertama memperkenalkan kepada para penduduk Mekah pada saat itu ya sesuatu yang dinamakan dengan as-sarid. As-sarid itu adalah mencampur roti dengan air daging. Ya, jadi sebelum beliau tidak ada orang yang makan roti dengan daging. Ya, dicampur atau digabung ya. Ya, sampai kepada Hashim bin Abdi Manaf, ya, mungkin beliau setelah melakukan perjalanan ke negeri Syam atau ke negeri Yaman, ya, di musim panas dan di musim dingin, ya, beliau melihat ya, hal ini lalu kemudian beliau bawa ke kota Mekah lalu kemudian mengajarkan kepada para penduduk Mekah ya bahwa ya ternyata bisa ya makan roti dengan ya dicampur daging ya. Dan ini jadi kebiasaannya juga mungkin orang Indonesia kalau ke Saudi ya. Atau orang Indonesia tidak ya kayaknya harus nasi dengan daging ya.
untuk para jamaah haji dan atau jamaah umrah. Ya. Dan Hashim bin Abdi Manaf juga ini, beliau adalah orang yang paling pertama memperkenalkan ya ar-rihlatain, yaitu mengadakan perjalanan perdagangan ya ke negeri Syam, Palestina ya atau Suriah ya, karena dulunya Syam itu adalah Palestina dan Suriah yang bergabung ya. Pada saat musim panas dan pada saat musim dingin ke Yaman ya. Dan beliau yang mengajarkan itu kepada para penduduk Mekah. Hadirin ya, rahimakumullah. Suatu ketika Hashim bin Abdi Manaf ini beliau keluar ke negeri Syam ya, mengadakan perjalanan ke negeri Syam untuk berdagang. Lalu kemudian ya, beliau bertemu dengan seorang wanita di kota Madinah yang bernama Salma binti Amr. Lalu kemudian ya, beliau menikahi Salma, dan Salma ini merupakan seorang wanita yang terpandang di kota Madinah pada saat itu. Ya, dan seorang wanita yang dikejar-kejar oleh ya, para lelaki bangsawan pada saat itu. Ya, bahkan disebutkan bahwasanya ya, saking terhormatnya Salma binti Amr ini, ya, ketika dia sudah ya, membenci suaminya atau tidak suka lagi sama suaminya, maka dia yang mentalak suaminya. Ya, lalu kemudian setelah ia mentalak suaminya, ya, datanglah ya lelaki-lelaki untuk melamarnya. Maka pada saat itu, ya, ketika ia ya, telah berpisah dengan suaminya, ia bertemu dengan Hashim bin Abdi Manaf. Lalu kemudian ya mereka berdua pun ya melangsungkan pernikahan. Dari pernikahan ini lahir seorang anak yang bernama Syaibah. Ya, yang bernama Syaibah. Ya, jadi Syaibah bin Hashim. Dan siapakah Syaibah bin Hashim ini? Ya, beliau adalah kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana kisahnya Syaibah bin Hashim ini? Ya, jadi setelah pernikahan lalu kemudian lahirlah Syaibah, Hashim bin Abdi Manaf ini melanjutkan perjalanannya, ya, perjalanan perdagangannya ke negeri Syam. Maka ketika beliau ya selesai atau sudah selesai hajatnya di negeri Syam, beliau pulang dan di tengah perjalanan beliau sakit, yang dengan sakit tersebut ya akhirnya beliau wafat. Ya, siapa? Hashim bin Abdi Manaf. Ya, sehingga tersisalah istri beliau Salma dan anak beliau yang bernama Syaibah. Maka sampailah kabar kepada saudara Hashim bin Abdi Manaf ini yang bernama Al-Muttalib bin Abdi Manaf. Ya. Sampailah kabar kepadanya bahwasanya saudaranya telah meninggal dunia. Ya, dan juga sampai kabar kepadanya bahwa saudaranya ini punya anak di Madinah namanya Syaibah. Maka berlangsunglah beberapa tahun lamanya. Ya, hingga akhirnya Muttalib ini datang berkunjung ke kota Madinah. Ya, dengan tujuan mencari anak dari saudaranya ini untuk mengajaknya kembali ke Mekah dan untuk melanjutkan tahta atau jabatan dari bapaknya dulu, ya, yaitu Hashim bin Abdi Manaf yang sangat dihormati oleh para penduduk Mekah. Maka akhirnya beliau bertemu dengan keponakannya, yaitu Syaibah. Ia pun mengajak Syaibah ini untuk kembali ke Mekah, ya, tetapi kata Syaibah, saya tidak bisa, ya, saya punya ibu, ya, dan sesungguhnya saya harus minta izin dulu kepada ibu saya, ya, tidak mungkin saya meninggalkan ibu saya. Maka akhirnya Muttalib ini datang kepada ibunya dan meminta kepada ibunya bahwasanya ya anakmu ini ya, memiliki kehormatan yang luar biasa yang seharusnya ia warisi dari bapaknya di kota Mekah, ya, tetapi karena ia tinggal di Madinah, ya, tidak ada orang yang mengenalnya dan dia tidak diberikan haknya sebagaimana semestinya. Seandainya ia hidup bersama dengan kami, maka sungguh ia akan mendapatkan jabatan dan akan dihormati oleh para penduduk Mekah. Ya, pada awalnya ibu beliau ya tidak mengizinkan, ya, tetapi Muttalib ini selalu datang kepadanya dan mendesak ya agar Syaibah ini dibawa bersama dengan dirinya. Hingga akhirnya ibunya pun mengiyakan, ya, silakan kalau begitu. Ya, bawalah Syaibah bersama dengan kalian. Maka akhirnya Syaibah ya ikut bersama dengan Al-Muttalib ini. Ketika mereka ya sudah mendekati gerbang kota Mekah pada saat itu, orang-orang melihat dari jauh, ya, lalu kemudian mereka bersorak-sorai, ya,
mengatakan Muttalib telah datang dengan membawa seorang budak, ya. Sehingga akhirnya mereka mengatakan, ya Abdul Muttalib, ya, telah datang Muttalib bersama dengan seorang budak. Ketika Muttalib mendengarkan itu, ia pun mengatakan kepada penduduk Mekah, waihakum, ya, sungguh celaka atas diri kalian semua. Sesungguhnya pemuda yang datang bersamaku ini adalah anaknya Hashim bin Abdi Manaf, ya, keponakan saya, dan bukan seorang budak yang saya beli. Ya, tetapi karena sudah terlanjur orang-orang mengatakan, ya, bahwasanya pemuda itu adalah Abdul Muttalib, hambanya Muttalib, hingga akhirnya Syaibah ini lebih dikenal dengan Abdul Muttalib. Ya, dan siapakah Abdul Muttalib itu? Kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berhadapan dengan Abraha beserta pasukannya ketika Abraha datang ke kota Mekkah hendak menghancurkan Ka'bah, ya. Dan telah kita kisahkan sedikit tentang Abdul Muttalib, ya. Salah satu di antara kisah Abdul Muttalib adalah, ya, ketika Abraha datang, ya, bersama dengan pasukan gajahnya yang berjumlah 9 gajah beserta pasukan yang begitu banyak untuk menghancurkan Ka'bah, tetapi Allah Subhanahu wa taala menghancurkannya dengan mengirimkan burung-burung yang membawa batu-batu yang terbakar, lalu kemudian, ya, melemparkan batu-batu tersebut kepada pasukan Abraha. Salah satu kisah yang menakjubkan yang terjadi pada zaman Abdul Muttalib, ya, kakeknya Rasulullah SAW, itu tentang, ya, kembalinya air Zamzam atau sumur Zamzam. Ya, jadi dahulu sumur Zamzam itu tenggelam atau hilang. Ya, tidak ada lagi orang yang memperhatikan tentang sumur Zamzam ini. Ya, ia menghilang seiring dengan zaman, tertimbun tanah dan tidak diketahui lagi letaknya di mana. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Abdul Muttalib, ya, berkata Abdul Muttalib, inni lanaimun fil hijri idh atani atin. Suatu ketika saya tidur, ya, datang ke dalam mimpiku seseorang. Faqala li, kemudian ia mengatakan, ihfar Thaibah, ya, galilah Thaibah. Ya, Thaibah ini nama tempat. Qala qultu wa ma Thaibah, ya, saya katakan apa itu Thaibah? Qala thumma zahaba anni, kemudian orang itu pun pergi darinya, ya, belum sempat menjawab pertanyaan dari Abdul Muttalib apa itu Thaibah, kemudian ia pergi. Qala falamma kana al-ghad, ketika besok harinya datang, ya, raja'tu ila madji'i fanimtu fihi faja'ani faqala uhfur barrah. Keesokan harinya terjadi lagi. Beliau mimpi melihat seseorang datang mengatakan kepadanya, galilah barrah. Maka Abdul Muttalib bertanya, apa itu barrah? Kemudian orang itu pun pergi sebelum menjawab pertanyaan tersebut. Keesokan harinya, di hari yang ketiga, ya, sama. Beliau tidur, kemudian beliau melihat dalam mimpinya datang seseorang kepadanya mengatakan, ihfir al-madnunah. Ya, galilah al-madnunah. Ya, beliau bertanya lagi, apa itu al-madnunah? Ya. Hingga akhirnya, ya, dia pun pergi di hari yang keempat. Ya, beliau tidur dan datang lagi, ya, seseorang tersebut dalam mimpi beliau lalu mengatakan, ihfir au uhfur Zamzam, galilah Zamzam. Ya, galilah Zamzam. Maka ia bertanya, wa ma Zamzam? Apa itu Zamzam? Qala la tunzafu abadan wa la tuzam. Ya. Kali ini dia menjawab ketika ditanya. Ya, orang itu mengatakan, la tunzaf abadan. Ya, dia tidak akan berhenti selamanya. Ya, dia tidak akan berhenti selamanya, akan terus mengalir. Wala tuzam, dan tidak akan dicela. Ya, tidak akan tercela, tidak akan ada orang yang mencelanya. Taskil hajijal a'zam, kata orang tersebut. Ya, niscaya darinya akan diberikan minum kepada para penziarah yang datang untuk menunaikan ibadah haji. Wahiya bainal farsi wad dami 'inda naqratil ghurabil a'sam. Ya, kata orang itu, tempatnya berada, ya, di tempat, ya, seekor burung gagak yang kedua sayapnya, ya, berwarna putih. Ya. Inda qaryatin namli, ya, yang dimana tempat tersebut, ya, akan engkau dapati banyak semut padanya. Ya. Jadi, ya, yang dalam mimpi itu mengabarkan kepada Abdul Muttalib seperti itu. Ya, kemudian akhirnya
falamma buyyina lahu, ketika ya Abdul Muttalib mencari ke sana kemari dan bertanya kepada orang-orang, ya beliau menyebutkan ciri-cirinya bahwa ada ya seekor gagak di tempat tersebut, ya yang dia mematuk-matuk tempat tersebut, yang sayapnya berwarna putih, ya dan di tempat tersebut banyak semut, ya ada qaryatun namlah, ada kampung semut. Ya, akhirnya ya beliau ditunjukkan kepada sebuah tempat. Ya, ketika ya beliau sampai ke sana, lalu kemudian memulai menggali tempat itu, ya keluarlah akhirnya ya mata air. Ya. Tetapi masalahnya adalah ketika mata air ya atau air tersebut keluar ya dan sudah mengalir airnya, para pembesar Quraisy yang menyaksikan peristiwa tersebut ya mengatakan kepada Abdul Muttalib, wahai Abdul Muttalib, ya air tersebut harus dibagi rata dengan kami semua. Ya, artinya ya air itu bukan milikmu, ya. Ya, engkau harus membaginya bersama dengan kami. Ya. Kami semua juga berhak atas air tersebut. Ya, tetapi kata Abdul Muttalib tidak. Ya. Yang melihat di dalam mimpi adalah aku, dan yang berusaha untuk mencari tempatnya adalah aku, dan yang menggalinya adalah aku, sehingga akulah yang harus ya menguasai air Zam-Zam tersebut dan bertanggung jawab atas air Zam-Zam tersebut. Ya, sampai akhirnya terjadi ya perpecahan di antara mereka dan hampir saja terjadi peperangan di antara para pembesar suku pada saat itu. Ya. Tetapi sebelum terjadi peperangan tersebut, ya salah seorang di antara mereka mengatakan, ya agar tidak terjadi peperangan hendaknya kita mencari solusinya. Dari mana solusinya? Ya katanya, datangilah seorang wanita penyihir di negeri Syam. Lalu kemudian mintalah solusi dari wanita tersebut. Maka berangkatlah mereka. Ya, di tengah perjalanan, ya, di sebuah tempat yang jauh dari perkampungan, mereka kehabisan bekal. Ya, ini dalam hadis disebutkan ya. Mereka kehabisan bekal, ya, persediaan makanan dan minuman habis. Ya. Lantas mereka semua berdiam diri di sebuah tempat, ya, lalu mengatakan, ya tidak bisa kita lanjutkan perjalanan kita dan tidak bisa lagi kita kembali. Satu-satunya jalan keluar kita adalah al-maut, kematian. Ya, maka kata Abdul Muttalib, kalau begitu setiap di antara kita ya menggali kuburan ya dengan sisa tenaga yang kita miliki. Ya. Agar kiranya nanti kalau misalnya ada yang mati, ya kita kuburkan dia di kuburan yang telah ia gali. Maka akhirnya mereka menggali kuburannya masing-masing. Ya, dan telah siap ya menunggu ajal itu datang kepada mereka. Tetapi Abdul Muttalib ya dalam keadaan seperti itu ya beliau masih bisa berpikir dengan sangat baik. Ia mengatakan, ya tidak ada gunanya kita menunggu di tempat ini. Ya kita melanjutkan perjalanan. Ya kemungkinan kita mati sebagaimana kita menunggu di tempat ini juga kemungkinan kita akan mati. Maka lebih baik kita melanjutkan perjalanan kita sampai tenaga yang kita miliki ini habis ya hingga Allah Subhanahu wa taala ya mendatangkan jalan keluar kepada kita ya. Jadi mereka juga masih mengatakan Allah ya. Ketika Abdul Muttalib ya sudah berdiri dari tempatnya, lalu kemudian mengambil ya pelana kudanya atau untanya, ya, di saat hendak menaiki untanya atau kudanya, ya, keluar dari kaki untanya itu ya semburan air. Ya. Lalu kemudian para pembesar Quraisy itu pun mengatakan, ya ini merupakan tanda ya bahwasanya Abdul Muttalib memang adalah orang yang paling berhak atas sumur Zam-Zam tersebut. Ya akhirnya mereka kembali, ya, lalu kemudian ya sumur Zam-Zam ya ditemukan kembali, lalu kemudian menjadi ya kewenangan dari Abdul Muttalib untuk ya menjaga sumur Zam-Zam tersebut. Ya di antara kisah yang terkenal juga adalah dan sudah kita ceritakan juga, yaitu ketika Abdul Muttalib hendak menyembelih ayah dari Rasulullah, yaitu Abdullah ya bin Abdi Al-Muttalib. Dan ini telah kita sebutkan di pertemuan yang lalu. Kita masuk ke dalam pembahasan tentang proses pernikahan Abdullah bin Abdul Muttalib dengan istri beliau yaitu Aminah. Ya Abdullah yaitu paman ayah dari Rasulullah SAW. Ya beliau ketika menginjak umur 25 sanah ya umur 25 tahun. Ya, beliau menjadi seorang pemuda yang tampan. Ya, pemuda yang tampan, nasiban, jamilan, wasiman, ghassal ihab. Ya, beliau ya tampan, ya badannya bagus,
dan ya sangat dihormati oleh penduduk Mekah. Maka timbullah keinginan dari ayahnya yaitu Abdul Muttalib untuk menikahkan anaknya. Pada akhirnya beliau menikahkan Abdullah dengan seorang wanita yang bernama Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhra bin Kilab bin Murrah. Dan Aminah ini merupakan afdalu imra'ah fi Quraisy. Ya, seorang wanita yang paling afdal, yang paling mulia dari suku Quraisy. Ya, yang terpandang nasaban wa maudi'an. Ya, terpandang beliau, nasabnya terhormat. Ya, bapaknya adalah ya Sayyidu Bani Zuhrah, kepala suku dari suku Zuhrah. Ya. Hingga akhirnya terjadilah pernikahan tersebut, lalu kemudian Aminah mengandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam proses atau dalam ya ketika Rasulullah dikandung oleh ibunya Aminah, ya Abdullah yaitu ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadakan perjalanan perdagangan, ya. Dan ini sudah ya menjadi kebiasaan ya ke negeri Syam. Sepulang dari negeri Syam beliau sakit, ya yaitu Abdullah. Lalu kemudian singgah di Madinah, ya di rumah keluarga beliau, beristirahat di sana, ya, tetapi ternyata ia wafat, ya, atau meninggal di sana, ya, di kota Madinah, ya, yang berarti Rasulullah SAW ya, itu yatim dalam keadaan ya, beliau belum dilahirkan. Ya, meskipun ada pendapat yang lain ya, dari karangan cendekiawan sirah nabawiyah mengatakan bahwasanya ya, ayah dari Rasulullah ini wafat pada saat Rasulullah telah dilahirkan. Ya. Sebagaimana pendapat yang lain mengatakan tidak. Ya. Rasulullah masih berada dalam kandungan ibunya pada saat ayah beliau wafat. Ya. Dan pendapat yang kedua ini ya, jauh lebih mendekati kebenaran, yaitu di mana Rasulullah SAW ayah beliau wafat dalam keadaan ya beliau masih dikandung oleh ibunya. Ya, ini menunjukkan ya tentang betapa besarnya ujian dari Rasulullah SAW. Ya, karena derajat keyatiman yang paling menyedihkan atau yang paling besar adalah seorang anak yang masih dikandung oleh ibunya, lalu kemudian ayahnya wafat. Ya, dan itu dialami oleh Rasulullah SAW. Dan itu sejalan dengan sabda Rasulullah yang mengatakan, ya, inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya. Sungguh manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Summal amsal, summal amsal. Kemudian orang-orang yang mengikuti jejak para nabi, kemudian orang-orang yang mengikuti jejak para nabi. Ya, sehingga ya, ujian yang pernah dialami oleh seluruh manusia di atas dunia ini, jika dibandingkan dengan ujian dari Rasulullah SAW, ya maka ujian Rasulullah SAW yaitu ujian kehidupan beliau jauh ya lebih menyakitkan ya dan jauh lebih menyedihkan atas diri beliau alaihi assalatu wassalam. Hadirin yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga akhirnya Rasulullah pun ya dilahirkan dalam keadaan ya beliau yatim. Ya, dalam keadaan beliau yatim, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam yajidka yatiman fa'awah. Ya, bukankah kami dapati engkau wahai Muhammad dalam keadaan yatim, fa'awah, lalu kemudian kami berikan kepadamu ya tempat bernaung. Hadirin rahimakumullah, ya maka akhirnya Abdullah pun ya wafat dalam umur yang masih sangat muda, ya pada umur 25 tahun. Ya, di tahun yang sama beliau menikah, di tahun itu pula lah beliau wafat ya pada umur 25 tahun. Dan beliau yaitu ayah dari Rasulullah SAW meninggalkan warisan untuk anak beliau, yaitu berupa khamsa minal ibl, 5 ekor unta dan beberapa ekor kambing, wajariyah habasyiyah, seorang hamba atau budak wanita yang bernama Ummu Aiman radhiyallahu anha, yang pada akhirnya ya budak wanita ini masuk ke dalam Islam dan Rasulullah SAW membebaskannya. Dan ya beliau juga salah satu di antara wanita yang menyusui Rasulullah SAW bersama dengan paman beliau yaitu Hamzah, ya Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya, jadi Rasulullah bersama dengan paman beliau Hamzah, ya selain keponakan dan paman, mereka berdua juga adalah saudara sepersusuan, ya karena Hamzah ini disusui oleh Ummu Aiman. Kemudian Rasulullah SAW lahir
di tahun gajah, ya, tahun di mana Abraha datang hendak menghancurkan Ka'bah. Di dalam riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, ya, adalah sahabat yang mulia Abu Qatadah. Ya, beliau ditanya tentang beliau mengatakan Rasulullah SAW ditanya an saumi yaumil isnain, tentang berpuasa pada hari Senin. Beliau mengatakan fihi wulidtu wa fihi unzila alayya. Ya, pada hari Senin tersebut aku diutus dan aku dilahirkan, ya, sehingga akhirnya beliau berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Ya, dan juga di antara pahala atau keutamaan berpuasa pada hari Senin dan Kamis, sebagaimana dalam hadis yang benar atau sahih, Rasulullah SAW ya mengatakan bahwa di setiap hari Senin dan Kamis, ya, amalan-amalan itu diangkat, ya, dilaporkan oleh para malaikat ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kata Rasulullah, dan saya senang, ya, pada saat saya berpuasa amalan-amalan saya diangkat, ya, dan disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala oleh para perantara malaikat. Dan juga, ya, tetapi, ya, kata Rasulullah, kecuali orang-orang yang berseteru atau orang-orang yang bertengkar, ya, di hari Senin dan Kamis, ya, kata Allah kepada para malaikat, ihbis, ya, tahan dulu amalan mereka, ya, jangan angkat amalan mereka sampai mereka berbaikan, ya, karena batasan seseorang bertengkar itu hanya sampai 3 hari saja, ya. Ya, setelah 3 hari maka hendaknya kembali disambung tali silaturahim, ya, kembali, ya, diperbaiki hubungannya. Jika tidak, ya, Rasulullah mengancam, ya, barang siapa yang, ya, saling memboikot lebih dari 3 hari, ya, maka amalan mereka, ya, tidak akan dicatat, ya, amalan mereka tidak akan dicatat, ya. Hadirin yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, masih ada waktu, ya. Ya. Kemudian ada beberapa tanda kebesaran yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan ketika Rasulullah SAW lahir. Salah satu di antaranya adalah sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, aku mendengarkan Rasulullah bersabda, "Inni 'indallahi maktubun bi khatam an-nabiyyin." Sesungguhnya aku telah ditetapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai khatam, sebagai penutup dari para nabi. Wa inna Adam alaihissalam lamunjadal. Dan sungguh Adam alaihissalam adalah seorang nabi yang telah dikeluarkan dari surga. Wa sa'ukhbirukum bi awwali dzalik. Dan saya akan kabarkan kepada kalian, ya, tentang diriku, ya, bagaimana Rasulullah menjadi seorang nabi. Yang pertama adalah da'watu Abi Ibrahim. Ya. Sebabnya adalah karena doa dari bapakku yaitu Ibrahim alaihissalam. Ya, apa isi doa dari Nabi Ibrahim? Ya, beliau mengatakan, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum, ya Rabb kami, ya, utuslah dari mereka, ya, setelah beliau membangun Ka'bah bersama dengan Ismail alaihissalam, ya, beliau mundur, ya, makanya ada namanya Maqam Ibrahim, ya, tempat di mana Ibrahim alaihissalam berdiri di atasnya, ya, lalu kemudian berdoa di hadapan Allah. Ya, itu namanya maqam. Maqam itu dari bahasa Arab yang artinya tempat berdiri, ya. Ya, masjid artinya tempat sujud, ya. Ya, sehingga maqam ini tempat berdiri, bukan makam, ya, makam atau kuburan, ya. Bukan makam yang dimaksud dengan makam atau kuburan. Ya, kata beliau, saya adalah bukti dari doa bapak saya yaitu Ibrahim. Ya, wa bisyaratu akhi Isa. Dan saya adalah kabar gembira yang disampaikan oleh saudaraku yaitu Isa alaihissalam. Ya, apa kabar gembira yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam? Ya, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idz qala Isa ibnu Maryam ya bani Israel. Ketika Isa ibnu Maryam mengatakan, wahai bani Israel, inni rasulullahi ilaikum, sesungguhnya aku adalah rasul yang diutus Allah kepada kalian, musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat. Ya, sebagai seorang yang membawa kabar baik, kabar yang benar dari sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, berupa Taurat. Wa mubasysyiran bi rasul, dan saya membawa kabar gembira tentang seorang rasul yang akan diutus, ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, ya, yang akan datang setelahku namanya Ahmad, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin.
Ya, tetapi ketika datang kabar gembira tersebut kepada mereka, yaitu Rasulullah, ya, Bani Israel mengatakan hadza sihrun mubin, ya, orang-orang Yahudi mengatakan sesungguhnya ini adalah sihir yang nyata. Ya, padahal Nabi Isa telah menyebutkan itu kepada mereka bahwa akan datang seorang nabi setelahku yang namanya Ahmad, ya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, lalu kemudian Rasulullah mengatakan wa ru'ya ummi, dan saya adalah, ya, mimpi yang dilihat oleh ibuku, allati ra'at hina wada'atni annahu kharaja minha nurun adha'at laha minha kusurus syam. Ya, bahwasanya ibuku itu melihat di dalam mimpinya ketika beliau melahirkanku, ya, begitu banyak cahaya atau sinar yang menyinari istana-istana di negeri Syam. Ya, ketika Rasulullah lahir. Ya, di antara tanda kebesaran yang Allah munculkan saat Rasulullah SAW lahir adalah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ya, sesungguhnya demi Allah, ya, pada waktu saya berumur 7 atau 8 tahun, ya, saya sudah bisa memahami dan menghafalkan apa yang, ya, disampaikan oleh orang-orang yang berada di sekitarku. Maka suatu ketika, kata beliau, seorang pendeta Yahudi, ya, berteriak dari sebuah tempat yang tinggi, ya, di kota Madinah. Pendeta Yahudi ini mengatakan, ya ma'asyara Yahud, wahai kalian para penduduk Yahudi, ya, karena dahulu Madinah juga dihuni oleh orang-orang Yahudi. Ya. Ia mengatakan, wahai, ya, para penduduk Yahudi, berkumpullah kalian hatta idza ijtama'u ilai. Ketika orang-orang Yahudi telah berkumpul, ya, di bawah, ya, karena dia berada di atas, ya, mereka mengatakan, wailak, ya, kecelakaan atas dirimu, apa yang terjadi? Ya, kata, ya, pendeta tersebut, tala'al lailah najmu Ahmad alladhi wulida bihi. Pada malam hari ini telah muncul tanda di langit berupa cahaya yang menunjukkan bahwasanya Ahmad telah dilahirkan, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, dan ini berada di dalam kitab mereka, ya. Di dalam kitab mereka, ya, menunjukkan bahwasanya, ya, salah satu di antara tanda yang muncul di langit ketika Muhammad ini dilahirkan, bahwa akan muncul, ya, sekilas cahaya yang terang, ya, dan itu dinamakan dengan Najmu Muhammad, ya, bintang Muhammad, ya, kata orang ini. Kemudian juga, ya, yang terakhir di antara tanda yang Allah Subhanahu wa taala perlihatkan ketika Rasulullah lahir adalah sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, ya, beliau mengatakan bahwa ibu dari Rasulullah, ya, ini pernah mengatakan, "Tsumma wada'tuhu," ketika saya melahirkannya, yaitu Muhammad, "fama waqa'a kama yaqa'u as-sibyan," ya, dia dilahirkan tidak seperti bayi-bayi yang lain, ya, tidak seperti anak-anak yang lain. Bagaimana beliau dilahirkan? Waqa'a wadi'an yadahu bil ardi rafi'an ra'sahu ila as-sama'. Ya, beliau dilahirkan, ya, dalam keadaan tangan beliau yang terlebih dahulu keluar, lalu kemudian tangan beliau menopang tubuhnya, lalu kemudian ketika beliau lahir secara utuh tubuhnya semua, ya, kepala beliau, ya, menghadap ke atas langit, ya, menghadap ke atas langit, ya. Dan ini 3 riwayat yang disebutkan. Ada juga, ya, tanda-tanda yang lain dalam riwayat yang lemah, ya, tetapi riwayatnya lemah, hadisnya lemah, ya. Misalnya padamnya api yang disembah oleh kaum Majusi, ya, yang menyembah api di negeri Persia pada saat itu, ya, ini lemah, ya. Dan juga misalnya runtuhnya kerajaan atau bangunan, ya, di kerajaan Kisra, ya, dan ini juga tidak benar, dan iya, ya, riwayatnya lemah, Ada sebuah syair, ya, yang dituliskan oleh salah seorang ulama zaman kita ini, ya, Ahmad Syauqi rahimahullah. Beliau mengatakan, ya, tajalla maulidul hadi wa ammat basyairuhu al-bawadi wal kisabah. Ya, ketika Rasulullah lahir, ya, telah nampaklah kabar gembira yang sampai kepada pelosok negeri.
wa asdat lil bariyati bintu Wahbin yadan bayda'a tawwaqati ar-raqabah. Ya. Dan datanglah anak dari binti Wahab, yaitu Aminah, ya, dengan membawa tangan yang penuh dengan cahaya untuk, ya, merangkul seluruh manusia. Laqad wada'tahu wahhajan munira, ya. Laqad wada'athu wahhajan munira. Ya, sungguh ibunya telah melahirkannya, ya, dengan membawa, ya, wahhajan, membawa hidayah dan membawa sinar. Kamal talidus samawatus syihaba, sebagaimana langit-langit itu, ya, memperlihatkan cahaya-cahaya bintang. Faqama ala sama'il baiti nuran yudi'u jibala Makkah wan niqabah. Dengan datangnya Muhammad, ya, ia menyebarkan cahaya yang dengan cahaya tersebut menyinari seluruh Mekah sampai kepada gunung-gunungnya. Ya, kemudian, ya, yang terakhir sekali adalah ketika Rasulullah telah lahir, ya, kakek beliau yaitu Abdul Muttalib merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Ya, dan itu mengingatkan tentang sebuah peristiwa ketika Abdul Muttalib kakek Rasulullah ini bersama dengan 3 orang temannya, ya, berada di negeri Syam. Ya, lalu kemudian mereka bertemu dengan salah seorang pendeta Yahudi di sana mengatakan, ya, sesungguhnya kalian, ya, dari bangsa Arab akan diutus nabi dari kalian, dan nabi tersebut namanya Muhammad. Maka Abdul Muttalib bersama dengan ketiga sahabatnya ini berjanji ketika pulang ke Mekah, ya, dan mereka memiliki keturunan, apakah itu anak atau cucu, mereka akan menamakannya dengan Muhammad. Ya. Maka ketika Abdul Muttalib kembali, ya, beliau mendapati, ya, Rasulullah SAW, ya, dilahirkan, lalu kemudian beliau menamakan Rasulullah Muhammad. Ya. Dan di dalam riwayat disebutkan bahwa belum ada orang yang diberikan nama Muhammad sebelum Rasulullah SAW di Jazirah Arab pada saat itu. Ya, jadi beliaulah orang yang paling pertama, ya, bersama dengan ketiga, ya, temannya, ya, keturunan dari temannya itu, ya, jadi 4 orang ini, ya, orang yang paling pertama yang diberi dengan nama Muhammad di Jazirah Arab pada saat itu. Dan di hari yang ke-7 Abdul Muttalib mengkhitan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, lalu kemudian mengadakan perjamuan makanan, mengundang orang-orang, ya, untuk makan bersama setelah, ya, beliau mengkhitan Rasulullah. Ya, meskipun ada riwayat hadis yang mengatakan, ya, bahwasanya Rasulullah itu dilahirkan dalam keadaan sudah berkhitan, ya, tetapi, ya, hadis tersebut adalah hadis yang lemah. Baik. Jam berapa ya? 3 menit lagi, ya. Iya. Hingga akhirnya Rasulullah pun tumbuh menjadi seorang anak yang luar biasa. Ya, dalam hadis disebutkan bahwasanya, ya, Rasulullah ini tumbuh menjadi, ya, seorang anak 2 kali lipat pertumbuhannya dibandingkan dengan anak-anak seusia beliau. Ya, ketika beliau telah menginjak masa di mana, ya, beliau harus disusui, ya, karena Aminah ini adalah seorang yang tidak memiliki, ya, kekayaan yang banyak, ya, dan Rasulullah adalah seorang yang yatim, ya, maka Rasulullah SAW pun dititipkan, dan itu insyaallah akan kita ceritakan atau kisahkan di dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang. Semoga, ya, bermanfaat pada kita semua. Ya, apa yang kita sampaikan ini menunjukkan bahwasanya, ya, Rasulullah itu berasal dari silsilah keluarga yang terpandang. Ya, bukan orang yang sembarang. Kakek-kakek beliau adalah, ya, orang-orang yang dihormati, para pemimpin Mekah, ya, Hashim bin Abdi Manaf, Abdul Muttalib, ya, dan Abu Talib, ya, dan keluarga beliau, ya. Kata Rasulullah SAW dalam hadis, ya, bu'istu fi khairi qurunin ba'da qurun, bahwa saya diutus di zaman yang paling mulia, ya, dibandingkan dengan seluruh zaman dari Nabi Adam alaihissalam sampai kepada zaman Rasulullah SAW. Maka tidak mengherankanlah bahwasanya umat Rasulullah adalah umat yang paling mulia, ya, dan kata Rasulullah, ya, sesungguhnya umat beliau adalah umat yang paling banyak jumlahnya
yang akan menempati surga Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Semoga bermanfaat, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kajian kita pada malam kalau tidak salah yang bernama Suwaibah. Apakah ini sosok yang sama dengan Aiman yang tadi disebutkan, yang merupakan saudara sepersusuan dari paman Rasulullah, yaitu Hamzah. Jadi ada dua yang saya tahu itu Halimah Sa'diyah dengan Suwaibah. Kalau tidak salah ini adalah budak dari Abu Lahab. Yes. Terima kasih. Baik, kedua yang menyusui Rasulullah SAW, ya, totalnya ada 3. Yang pertama Halimah As-Sa'diyah, ya. Lalu kemudian ya, yang kedua adalah yang kita sebutkan barusan, yaitu Barokah atau Ummu Aiman, dan yang ketiga yang kita sebutkan tadi Suwaibah. Ya, betul. Ya. Insyaallah tentang bagaimana Rasulullah SAW ini disusui oleh Halimah, ya, terutama Halimah As-Sa'diyah ini, ya, banyak kisah-kisah yang menakjubkan, yang menarik yang terjadi kepada beliau, ya, bagaimana beliau yang tadinya berasal dari keluarga yang sangat miskin, Halimah, ya, kehidupannya sangat terbatas bersama dengan suaminya dan anak-anaknya, ya, hewan-hewan ternaknya, ya, tidak menghasilkan susu, tidak menghasilkan makanan, ya. Ketika Rasulullah di hari yang pertama bersama dengan beliau, ya, keadaan beliau langsung, ya, berbalik, ya, menjadi orang yang sangat terpenuhi kebutuhannya, ya. Dan itu akan kita kisahkan nanti di peristiwa bagaimana Rasulullah SAW, ya, dikirim oleh ibunya ke pedalaman Mekah, ya, bersama dengan Halimah dari suku Sa'ad, ya. Makanya dinamakan Halimah As-Sa'diyah karena Halimah ini berasal dari suku Sa'ad, ya. Baik.